hutang itu nggak selamanya bentuk nominal uang, tetapi janji. Deadline bayarnya juga. Oke. Jadi hutang itu adalah akar dari banyak hutang. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, balik lagi bareng kita berdua ya Om Ya. di tayangan Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Dan malam hari ini kita berada di sebuah, ini situs ya, boleh dikatakan situs atau Pepunden. Pepunden. Ya, tempat yang diwingitkan. Ya. Nah, di lokasi ini pernah kita angkat Ya. dalam sebuah buku, yaitu buku Bang Gaib. Ya. Nah, kemudian apakah nanti yang kita temukan sama seperti di buku atau tidak, nanti kita akan cek ke dalam. Dan buat teman-teman yang penasaran bukunya, bisa nanti dicek atau didapatkan di penerbit Gagas Media atau di toko buku terdekat. Ya, apakah ini nanti akan sama dengan buku, Mas? Atau malah akan ditambahi? Ditambahi. Ya, ceritanya. Atau justru yang di buku itu biarlah seperti itu, akan diberikan visual yang lain. Ini kita belum tahu. Karena kita sebenarnya sudah survei terlebih dahulu dan kita datang ke sini seminggu kemudian. Ini sebenarnya di sini waiting list loh, Mas Di. Itu waiting list ini menunggu. Dalam artian memang untuk malam ini kita ditunggu atau sejak dari sebenarnya sejak lama riset buku itu? Iya, sebenarnya pertama itu sejak riset buku. Terus kemudian kan kita 1 minggu yang lalu kita ke sini nih. Jadi kayak ngambil nomor antrean. Dan malam hari ini kita sudah diberikan slot ya Om? Iya. Untuk masuk ke dalam. Ini kalau sebelum kita masuk ada ininya nggak? Ada visanya atau? Iya, kalau ini batasan. Kan lokasinya tidak jauh dari tempat kita tinggal ya, di Jogja. Jadi ini masih bebas visa. Oh, ini ya, warga sekitar. Ya, jadi kayak visa ASEAN pemuda gitu, sekitar Mas. ini. Jadi bisa karena kemarin kita sudah perizinan juga, kita protokol juga. Terus akhirnya kita ke sini karena sekarang mendekati jam 11 malam. Untuk melakukan ritual biasanya itu jam 11 sampai jam 12. Jadi ini kita pas harinya sekarang, jamnya sekian. Baik teman-teman Javanika semuanya dan pemirsa, kalau sudah nggak sabar lagi nanti sebenarnya kita akan masuk ya Om. Udah kita siapkan semua tadi ubur rampenya yang dibawa juga sudah ready, tinggal kita menunggu apa-apa untuk melangkah. Yuk. Iya, sana Mas. Tadi itu portal ya Om, aku ngerasanya yang pohon saben 2 di belakang. Kayak kita suruh masuk, kayak ada karpet tuh Mas ini. Ya, Sobat Javanika semuanya dan juga para pemirsa, di belakang kita ini sudah ada pohon, kalau masyarakat sekitar bilangnya pohon randu putih ya Om. Yang konon ini dipercaya sebagai lokasi dari Bang Gaib seperti itu. Gimana Om? Ya, jadi ini kita sudah tiba di pohon randu putih dan ini nanti yang akan kita jumpai itu masih random Mas, akan ketemu seperti apa. Tetapi selayaknya kita berkunjung, kita silaturahmi pada kesempatan ini, kita akan membawa seperti oleh-oleh ubur rampe di sini. Yang tadi, Ya. Ini ubur rampenya apa aja nih? Jadi tadi ada biasa, ada hiu, ada kembang-kembangan, terus ada pisang, buah pisang juga. Nah ini nanti maksud kita datang ke sini tujuannya
tidak seperti yang biasa, maksudnya orang ada niatan kesini ya. Pada kesempatan kali ini kita sebenarnya ingin mengulik ya, ingin melihat cerita-ceritanya ada apa saja di sini. Terus pernah kita ambil sampel studi kasusnya tentang yang pernah datang ke sini juga gitu. Dan sama mungkin ini ya, kalau yang di belakang mau ada pesan atau something yang disampaikan mungkin bisa lewat umur nanti atau mungkin ada pesan, sesuatu pesan ataupun masukan seperti apa, nanti coba akan kita masuk ke sini. Kalau dahulu di buku itu ada beberapa sosok-sosok nih Mas, kurang lebih ada 2-3 ya. Di sini sebenarnya ada 14 sampai 16 sosok yang ada di sini, dan itu interkoneksi, termasuk dengan daerah sana dan ke selatan, terutama ke arah pantai selatan gitu. Itu 14 sosok itu berarti kayak manajemennya atau memang ada gabungan, fungsi sendiri-sendiri? Jadi simba-simba yang ada di sini memang gabungan gitu Mas. Ada fungsi-fungsinya sendiri. Jadi seperti kalau kita layaknya ke bank ya, ada manajer, ada teller gitulah Mas, macam-macam gitu. Mungkin kita langsung ajak teman-teman buat mendekat ke pohonnya. Kita sudah berjarak sekitar 30 meter, kita mendekat pelan-pelan. Mari teman-teman. Ini kita harus nyebrang ya teman-teman, ada sungai yang memisahkan. Sini aja Mas, di sini. Yap. Ini emang medannya kayak gini ya Om? Iya. Jadi ini disebut dengan pohon randu putih atau juga sering orang kesini tujuannya untuk pinjam uang di bank gaib. Pinjam di sini spesifiknya gimana Om? Harus mengembalikan dong ya? Iya. Dan ini sama seperti pinjam meminjam di bank biasa. Ya. Jadi ada survei, ada pengajuan, ada proposal, ada jaminan, itu Mas, sama semuanya. Dan sebenarnya ini juga terintegrasi ya, itu dengan wilayah selatan, pantai selatan, gitu. Karena sebenarnya yang nampak di sini itu seperti ini sih Mas, abdikinasinya dari Nyai Blorong gitu. Ya sebenarnya Nyai Blorong sendiri itu sosok positif beliau yang ditugaskan oleh Gusti Kanjeng Ratu Harja Kencana Sari untuk menguji seberapa kekuatan manusia terhadap duniawi. Itu. Kemudian yang di sini relasi dengan selatan ini memang ada apa ya? Memang erat hubungannya atau cuman punya kesamaan yang apa ya? Punya sesuatu yang identik kayak gitu? Ya, ini sebenarnya simbolik ya. Pohon di sini itu simbolik. Hanya tempat seperti KCP, kalau bank, kantor cabang pembantu gitu, Mbak Javanika. Terus ke para gunung-gunung itu juga ada sih Mas. Jadi memang menjadi tempat transit gitu. Kalau yang saya tangkap itu menjadi tempat transit. Terus beberapa beliau yang menghuni di sini yang jumlahnya belasan tadi itu memegang peranan masing-masing. Jadi ada yang sebagai manajer, seperti branch manajernya, kemudian ada teller, bahkan ada juga sampai debt collector dan tim survei. Security-nya ada juga ya berarti? Iya, semuanya ini. Coba Mas Dik, apa yang dirasakan nanti sebelum saya cerita ini. Gini Om, kalau bicara rasa sebenarnya sebelum kita sampai di sini di gerbang tadi banyak reptil seperti itu. Benar. Kemudian ini reptil yang kelihatan, yang nyata. Kasat mata. Kita tadi menemukan beberapa kulit reptil. Kemudian rasanya juga kayak ada suara desisan kayak gitu, entah ular atau apa. Gimana Om? Iya benar. Ini sebenarnya gini sih Mas, kalau pas kita datang ke sini memang dipilihkan pada hari ini itu pas sepi. Karena beliau-beliau menjelang satu suro itu banyak yang sedang rapat
ke pusat, kantor pusat gitu. Tadi saya sempat komunikasi Mas ya dengan beliau yang ada di sini itu seperti itu. Jadi secara kegiatan itu nanti tidak mengganggu aktivitas perbankan gitu. Ini kalau kita lihat kan pohonnya dan ada unik di tengahnya itu bolong. Iya. Jadi cuman apa ini kulitnya ada rongga. Ada rongga. Terus bentuknya ini kalau dilihat secara batin itu seperti kantor bank Mas. Bank-bank besar gitu modelnya. Ya harusnya kalau ini dikatakan bank gaib, berarti kan secara halus pohon ini punya wujud yang berbeda. Iya, secara berbeda. Terus itu kan ada rongga Mas. Iya, ada rongganya ini. Kita agak mendekat. Boleh kita ke sana. Enggak apa, nanti kita dudukan di situ. Terus sembari kita ada doa dan ritual di situ. Oke, yuk teman-teman. Ya, ini nanti kita sembari cerita Mas Dih, tapi sebelumnya sabar dulu ya Sobat Javanika. Kita ada sedikit ritual di sini. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan di awal, ketika kita datang ke rumahnya Simbah, kita bawa oleh-oleh. Ya, tuh. Ini Mas Dih duduk dulu. Boleh. Mas monggo, ininya sama koreknya. Ya biar kita nggak sekedar ritual fisik, mungkin bisa dijelaskan ini ubur rampenya ini punya makna apa aja Iya. Dari ya sebenarnya ini kita umum sih Mas. Seperti kita bawa dupa, kemudian kembang setaman, ada beberapa makna ya, ada mawar merah, mawar putih, terus ada kembang kantil biar mantil-mantil, ada melati, lakumu sing hati-hati contohnya kan gitu. Terus ini kembang setaman dibuka semua ya. Mas aku ngikuti belaka yang ada di sini nggak apa-apa ya? Jadi punya satu. Maaf ya Sobat Javanika, jadi saya minta sebenarnya separuh tubuh saya mediumisasi karena apa yang ini caos dahar istilahnya. Caos dahar itu memberikan hidangan. Ya, jadi ini kita ziarah di sini ceritanya berbeda dengan para peziarah lain. Jadi kita menceritakan tetapi yang boleh diceritakan, ngendikannya begitu. Jadi di sini itu orang datang macam-macam Mas. Ada beberapa pertanda. Ketika kita ke sini kemudian kita melihat putih asap dupa ini diserap, berarti itu diterima tandanya. Masuk ke dalam ini ya? Ini masuk ke dalam, ini nggak ada angin loh di sini. Kalau kita rasakan ya ada pelan tapi nggak ada anginnya. Ini terus beberapa orang yang datang ke sini maksudnya kebanyakan memang masalah perekonomian Mas Di, nikah yang berkaitan dengan keuangan. Nah beberapa laku ritual ataupun prosedur itu
itu nanti akan diceritakan dengan petua atau juru kunci yang ada di sini. Jadi kita kalau menceritakan ada siapa yang di sini itu enggak apa-apa, tapi untuk prosedurnya, pengalaman apa sudah ada ahlinya ya, direkomendasikan untuk ke sana. Gini Om, kita ini kan berada di, ini berarti muka ini ya, muka pohon sekaligus muka dari banknya itu sendiri. Kemudian ada lubang apa ya, ada rongga di pohon ini kan kayak seukuran pintu, kayak lift naik ke atas gitu ya. Ini kalau secara halus ini visualnya seperti apa Om wujudnya? Kantor Mas. Kantor? Iya, jadi seperti kantor-kantor bank besar ya di perkotaan gitu, jadi bentuknya tinggi. Terus ini kita sebenarnya ada di lobi, di paling bawah. Kita ini udah masuk lobi ya? Ya, sudah di bawah, jadi kita tidak diizinkan untuk beberapa akses ya. Terus ini ada unik nih Mas, Sobat Javanica, mungkin kalau dilihat, kalau nggak ada angin, ini nggak ada angin sama sekali. Logikanya kan ini harus seperti ini ya, nyala biasa, tapi ini terbakar. Berarti banyak pengunjung yang datang ke sini. Pengunjung halus ya? Ikut caos dahar, tidak berarti dari sini, tapi dari luar-luar. Melihat aktivitas kita, ada bau ini dikejar gitu. Jadi seperti ikut menikmati yang ada di sini gitu. Terus sebenarnya kalau untuk struktural itu nanti biar diceritakan oleh beliau yang perso tentang tempat ini. Cuman memang benar, ini adalah beberapa orang yang saya tangkap ya, yang saya lihat residual memorinya dan energinya datang ke sini tuh bahkan sampai berhari-hari duduk seperti kita ini untuk di ACC permohonannya Mas, peminjamannya. Dan peminjamannya uangnya segini-segini, bergepok-gepok yang ada di sini. Bahkan ada yang satu kamar penuh uangnya. Dibawa ke sini atau keluar dari sini Mas? Ada yang keluar dari sini, kemudian juga ada yang nanti dikirim ke rumah. Tetapi namanya perminjaman, pasti di situ ada jaminan. Nah, jaminannya itu apa? Itu ya, jadi yang datang ke sini itu biasanya kebanyakan suami istri. Mereka yang mengalami beberapa kendala-kendala, contohnya misal masalah finansial paling banyak. Standar lah ya. Dan ketika datang ke sini sebenarnya sudah entek-entekan habis-habisan Mas. Karena ketika terlilit hutang ataupun masalah-masalah finance, keuangan, mereka sudah datang ke banyak tempat. Dan namanya ritual itu kan nggak selamanya berhasil. Dan di situ sudah ada mahar, membayar berapa juta, bahkan ada yang ratusan juta, gagal. Ketika datang sini sudah kosong, maksudnya sudah seadanya gitu. Lantas namanya pinjam, jaminannya apa? Kalau suami istri pasti datang, jaminannya nanti anak-anaknya. Harus anak kandung? Ya, jadi setelah itu nanti harus ada seperti tim survei yang datang ke rumah untuk ngecek jaminanmu apa gitu. Dan dalam waktu berapa tempo itu harus dikembalikan uang tersebut gitu. Biasanya untuk modal, dan nanti ketika itu berhasil nggak boleh lupa, jadi tetap harus ada ke sini. Jadi seperti kita minjem uang atau kita simpan pinjam Mas. Gitu. Modelnya sama seperti perbankan, jadi ada security, ada tellernya, ada customer service, terus manajer keuangan, ada tim survei, bahkan ini yang paling serem ada debt collectornya. Nanti kalau masalah debt collector ini Om, berarti masalah bank gaib ini sebenarnya bukan kalau kita sudah ke bank gaib berarti kita akan hidupnya sejahtera dan sebagainya. Sama. Tetap nanti harus ada harga yang dibayarkan. Iya, tetap ada. Itu nggak main-main ya. Seperti halnya ada konsekuensi tertentu. Itu kita saya sendiri ini sangat hati-hati menyampaikan. Dalam artian nanti memang ada satu wewenang yang boleh menyampaikan. Terus di luar sini ini karena kita langsung di TKP banget Mas, langsung di lokasi banget. Bisa disimak juga di buku Kisah Tanah Jawa series trilogi yang berjudul Bank Gaib. Bisa dibaca-baca di situ juga. Kemudian nih Om, kalau orang datang ke sini, tadi kan Om bilang sudah ibaratnya sudah hopeless, sudah pasrah. Kan pesugihan di universe pesugihan kan banyak. Ada yang tuyul, ada yang mungkin gendruwo, mungkin pesugihan yang lain, ada yang pakai apa bulus dan sebagainya. Nah, di antara beberapa pesugihan itu grade yang di sini yang sebenarnya setingkat apa? Menurut saya gini Mas, di sini sebenarnya bukan pesugihan. Bukan. Peminjaman. Peminjaman ya. Ya, seperti peminjaman yang sekarang lagi rame itu loh Mas. Pinjol ya. Kalau itu kan secara elektronik ya, secara nyata. Kalau di sini secara gaib gitu aja bedanya. Nah, kalau kita urusan itu mungkin masih bisa menghindari
dengan yang nyata. Tetapi kalau urusan gaib jangan macam-macam. Ketika kita sudah tekan kontrak, kita sudah menyatakan sanggup, kemanapun akan dikejar mas, nggak bisa. Karena sifatnya halus, bisa ditembus dimanapun. Jadi nggak di telepon. Contohnya bisa lewat mimpi, isyarat atau apa gitu. Oke. Kemudian berarti itu sebelum ada uang yang ada regulasi uangnya, memang ada perjanjiannya itu? Ya pasti. Perjanjiannya itu saya penasaran nih, hanya dalam bentuk halus atau kalau di track ada semacam kayak manuskrip? Enggak ya, ada. Memang halus? Enggak, bentuk halus gitu, ketika itu enggak langsung pakai vokal kok mas, maksudnya enggak verbal, pakai batin tuh tujuan orang udah tahu kok. Kayak kita hari ini tujuannya ingin menelusuri, kita ingin apa tilas ataupun ingin ziarah sekedar silaturahmi, beliau sudah perso seperti apa gitu, dan sesuatu tadi sudah diterima, ini sudah balik masuk ke dalam gitu. Dan ubah rampe kita kan juga sangat sederhana gitu, enggak seperti kita ngambil formulir itu enggak. Itu sih mas, jadi itu sebenarnya hanya simbolik. Ketika ada formulir itu sebenarnya bahasa menganalogikan yang lebih mudah. Gitu, ya. Nah kemudian kalau kita bicara bank ini kan pasti ada jajaran direksinya. Boleh nggak sih diceritakan sosok yang mengepalai dari manajemen bank gaib ini? Ya, ini kalau di kantor pusatnya sana kan berkaitan tadi sudah kita bahas di awal dengan Nyai Blorong ya. Kemudian di sini adalah abdi kinasinya mas, yang beliau memang secara entitas memperlihatkan itu bentuknya reptil, jadi seperti ular. Kebanyakan seperti itu, tetapi juga bisa merubah secara ageman, secara fisik. Itu ya sama seperti orang-orang diperbankan dengan baju-baju perbankannya yang modern ya? Ya, yang pakai dasi, pakai blazer misalnya gitu, ya sama. Cantik gitu ya? Ya, jadi ini terkesan kita ada di sini itu kan sepi di tengah sawah, jauh dari pemukiman. Tetapi di dalamnya riuh raminya luar biasa. Apalagi kondisi hari ini yang orang bilangnya adalah zaman susah. Itu saya mendengarkan diinformasikan itu pengajuannya luar biasa banyak. Nasabahnya, calon nasabahnya udah antri ya? Iya, sebelum di ACC gitu. Jadi menunggu survei, menunggu ACC, dan ada tenornya mas, mau bayar berapa juga bisa. Terus mereka berapa bulan sekali harus kesini, harus membayar macam-macam. Ini regulasi uangnya dan perputarannya itu luar biasa kalau saya lihat, dan lebih ratusan bahkan ribuan mas orang yang sudah ngambil formulir dan sudah submit kata beliau. Jadi ini tinggal diverifikasi di ACC, kemudian nanti turunnya cairnya kapan. Oh gitu. Iya. Dan debt collectornya udah siap-siap jalan berarti? Bukan debt collector, tim survei dulu. Ya, tim surveinya sudah melihat kira-kira layaknya seberapa gitu. Karena ada satu cerita ketika orang meminta di sini ya, dalam artian pengajuan itu mendengar di hari terakhir itu mendengar anaknya nangis terus gitu. Ternyata benar mas, di rumah anaknya sakit gitu. Connect ya? Iya seperti itu, connect seperti itu. Dan di sini memang anak itu sebagai jaminan tidak serta-merta kan nanti akan diambil. Tetapi ketika tidak dibayar utang itu, maka sebenarnya ada seperti peringatan-peringatan dulu. Ya sama seperti kalau kita minjem gitu. Dikasih kayak pesan tagihan gitu ya. Pesan tagihan. Dan saya dapat satu pesan ya mas ya, tentang hutang piutang. Bagus ini. Ketika kamu memberikan hutang berapapun nilainya, misal selembar ini mas dipinjam ini ya, itu ada niat di hatimu, ikhlas dulu. Kalau resiko terburuk tidak akan dibayar. Itu kamu harus seperti itu dulu, kata beliau. Karena kalau tidak yakin dengan ini diberikan, bilang aja terus terang nggak bisa minjemin. Karena ketika kamu memberikan, misal tak kasihkan Mas D, ini sudah menjadi resiko, nggak akan kembali uangnya. Kalau kembali ya syukur, enggak ya sudah diikhlaskan aja. Kalaupun nggak ikhlas Jawa, nggak usah. Karena meminjamkan uang harus kita menyelamatkan keuangan kita sendiri. Harus seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika orang meminjam uang, itu yang dipinjam tidak hanya nilai nominal, tetapi janji. Semisal, nggih Mbah, bulan 40 hari lagi saya kesini minjem, nggak kembaliin, nggak bisa. Dan mundur. Atau misal saya pinjam ke Mas D nanti Senin ya, besok gajian ya, bulan depan ya,
hutang itu nggak selamanya bentuk nominal uang, tetapi janji. Deadline bayarnya juga. Okay. Jadi hutang itu adalah akar dari banyak hutang. Hutang janji, hutang mau ngasih kapan, sehingga ada orang misal kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ditagih terus nggak ada, hutangnya akan berkali lipat. Dan ini satu hal, ketika kita bilang itu sebenarnya kita sudah mengikis rezeki kita sendiri. Jadi di sini dipicu dengan uang ya Mas ya, dengan uang sumbernya, baru setelah kita mundur itu janji-janjinya. Jadi ketika kita meminjam pun kita juga harus konsekuensi, kita harus kembalikan itu on time, tepat waktu. Dan ada baiknya juga tidak boleh membungakan, karena pinjam di sini sejatinya meminjam itu kan pinjam Mas, kayak pinjam pulpen juga pinjam, kembali ya ini bentuknya ya pulpen sama ya, seperti itu. Karena rezeki-rezeki itu kadang datangnya jadi nggak berkah. Itu memang bisa ini ya, bisa mempengaruhi apa ya, cash flow kita, misal yang usaha atau yang kerja. Iya, jadi akan ada kisah begini, beliau menceritakan si A meminjam pada si B. Lah A ini banyak janji, tapi ternyata setelah itu ini sudah ikhlas, sudah nggak usah tak tagih. Gitu. Nah si A ini buruk Mas, melinjani pertama, yang kedua saat dia nggak punya uang dia akan minjam ke C, dan saat di C ini ngomongin si B, ngomongin, karena ibarat kata kan pinjam meminjam tuh kayak singkong, empuk di depan, seret di belakang. Ini beliau loh ya. Aku bertanya-tanya hubungannya sama singkong. Karena beliau ini yang ngalami Mas, nggak hanya maksudnya tidak gaya bangsa kita gitu Mas. Ya. Ceritanya lucu sih. Kita pun juga banyak yang kadang orang nggak bisa dan lupa, seperti itu banyak banget. Sehingga ini bukan ulah kita kemudian membuat orang itu jatuh miskin cepat, enggak. Tetapi janjinya dibelinjani, podowe nutup rezeki ini. Gitu. Semacam karma gitulah ya. Gitu. Terus ada ketegaan juga dengan anak-anak itu, maksudnya jaminan. Berkata kita minjem, kita ngasih jaminan rumah itu kan tanggon Mas. Karena kalau kita pinjam uang itu kita juga harus tahu, dalam artian kita juga harus punya kerjaan yang pasti, penghasilan yang tetap. Karena misal kita ngangsur itu 10, kita mengamankan 5-10 ke depan loh. Nggak terus setiap bulan janjian ini, maksudnya ketika misal punya ngangsur rumah atau ngangsur kendaraan, itu per bulannya kita sudah mikiran ke depan 10 gini. Utang bukan menjadi untuk gaya hidup itu juga, dan jangan menggunakan uang modal utang itu untuk barang konsumtif. Jadi di sini untuk modal. Dan ini sebenarnya simbolik sih Mas, tentang kehidupan yang relate dengan hari ini. Beliau nggak meng-ACC itu ketika melihat ujian-ujian itu. Kenapa dikasih yang orang yang menjadi buah hati, kenapa dikasihkan. Terus orang yang jaga ke urip itu jaga ke golek utangan. Terus orang yang memicu gibah dan fitnah itu juga dari utangan. Karena fenomena-fenomena yang beliau sampaikan hari ini, bahwasanya orang yang minjem lebih galak daripada yang minjemin. Iya. Itu. Itu tadi masuk kepikiran mau tak omongin udah diomongin umum. Iya, itu sih. Galakan yang ini yang minjem daripada empati orang tuh sekarang sudah dipertanyakan ya. Ketika beliau mengatakan ketika bermula dari uang kemudian kok playing victim, ngomongin kayak saya seperti seperti diintimidasi sama yang minjemin, padahal enggak, yang minjemin tuh ya butuh uang gitu. Hutang piutang ini kan juga sumber dari segala drama ya Om. Iya. Nah kemudian kita tadi sempat coba menggambar Om, ketika sedang ritual di sini ada satu sosok, saya nggak tahu siapa sebenarnya, saya cuma gambar apa adanya. Ini boleh diceritakan? Ya, kalau beliau ini adalah LO-nya Mas, biasa. Beliau bertugas sebagai customer service. Tuh, jadi tadi kita ngambil nomor antrian dan macam-macam, diceritakan jadi kayak room tour, saya sekilas diambil seperti apa untuk lihat gitu. Jaminan itu memang pasti nanti akan ibaratnya kan nyawa ya. Kalau tadi dikatakan sebenarnya anak, berarti anaknya nanti akan diambil nyawanya. Itu secara
sisa-sisa energi atau mungkin korin atau kodamnya anak itu apakah nanti akan ikut ke sini atau? Iya, itu sebagai kayak gini Mas, kita ibaratkan tuh kayak surat-surat berharga, tarik ke sini. Disita kan, kayak bank nyita apa, nyita aset kayak gitu. Dan kaitannya sudah ini sih Mas, kalau sudah meminta itu menduakan Tuhan Yang Maha Kuasa sih. Jadi ada satu konsekuensi, siapa yang datang ke sini ketika tidak bisa membayar utang dan itu mendekati waktu jatuh tempo, pertama akan menjadi pelayan yang ada di sini, pelayan simba-simba. Yang kedua, uang itu semuanya akan ditarik, gitu. Karena ini menjadi sitaan dan itu seperti kembali ke aset bank. Oke, baik Om. Kalau orang Jawa kan ini biasanya erat dengan seperti ini. Ada yang bilang kejawen atau klien dan sebagainya. Sebenarnya tempat-tempat yang dikeramatkan, disakralkan itu kan harusnya untuk kita mengenang dan menghargai simbah-simbah leluhur seperti itu, bukan untuk meminta seperti ini ya. Itu gimana kalau dari sebenarnya ini kembali ke diri kita masing-masing semua ya. Kita datang ke bank itu tujuannya macam-macam. Kita mau menyimpan atau kita akan menghutang. Cuman ini yang menjadi kebiasaan, orang lebih suka memakai dahulu atau menghutang daripada menabung. Itu karena sifat dari beberapa orang kan konsumtif Mas. Sebenarnya itu, dan di sini memang benar ya ada seperti itu berkaitan dengan keuangan, tetapi ada konsekuensi dan juga ada kesepakatan yang harus diketahui bersama. Lantas yang menjadi pertanyaan, uang itu asli atau palsu gitu? Itu asli, tapi dari mana? Saya tidak berwenang untuk bercerita, atau seingat saya pernah diceritakan di buku, jadi nanti bisa buka-buka gitu. Terus ada satu pesan yang seperti tadi, ketika kita berhutang, jangan menutupi hutangmu dengan hutang yang lain. Dalam artian hutang tidak semuanya dalam bentuk nominal, tetapi juga dengan hutang janji. Dan terus tadi, ketika kita meminjam itu bukan berarti nilai nominalnya, tetapi pertama arti persahabatan, persaudaraan, kemudian juga tanggung jawab, dan yang paling penting satu yaitu kepercayaan. Uang yang paling berharga di dunia ini bukan uang dolar, euro atau rupiah, tetapi koin tetapi uang yang paling berharga di dunia ini adalah tanggung jawab, kejujuran, dan juga kepercayaan. Itu yang paling bisa dipakai dimanapun. Sepintar-pintarnya orang, seterkenal-kenalnya orang, setinggi-tinggi derajat orang, ketika tiga itu tidak bisa, nominalnya tidak ada, nggak akan laku dimanapun itu. Orang bisa melakukan kesalahan, bisa dimaafkan. Tapi orang yang melinjani janji, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak bisa tanggung jawab, itu tidak bisa diterima seperti itu dimanapun. Jadi uang berharga ya itu pelajaran yang bisa kita petik hari ini. Mantap. Oke Om, mungkin kita sudahi kunjungan kita ke bank. Kemudian kita ajak juga buat teman-teman Javanika untuk selalu support channel Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, kemudian berikan komen positif. Karena komen positif katanya berasal dari hati dan pikiran yang positif. Karena pikiran bisa dimanipulasi, tetapi hati tidak pernah bohong. Kemudian kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah join di member. Tetap support supaya subscribernya naik terus. Targetnya sampai berapa Om? 3 sampai 3,5 juta. Dan kalau sudah sampai goalnya, kita ke negeri Belanda. Mantap. Oke Om, kita pamitan Om. Pamitan. Terima kasih sudah sini kata beliau gitu. Sudah berkunjung. Sudah diceritakan banyak. Kalau ke sini ziarah saja, main-main enggak apa-apa, bebas. Oke terima kasih Sobat Javanika semuanya. Tetap jaga 3 mata uang itu ya semuanya. Akhir kata kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Terima kasih.